Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Persiapkan mental kalian untuk menonton film yang satu ini. Karena kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film yang katanya menjadi film paling mengerikan sepanjang masa. Dimana film ini berjudul The Exorcist tahun 1973. Meskipun jadul, namun katanya film ini benar-benar mengerikan karena menyangkut sosok iblis Pazuzu yang menjadi inspirasi pembuatan boneka Labubu. Kira-kira, apakah benar film ini akan semengerikan itu? Oke lah, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Film ini diawali dengan diperlihatkannya proses penggalian artefak kuno yang berada di negara Saddam Hussein, yaitu Irak bagian Kaler. Hingga di tengah muleknya suasana dan terik matahari, seorang bocil Akamsi langsung memberitahukan penemuan benda aneh pada seorang arkeolog sepuh bernama Merin. Mendengar hal itu, Merin pun bergegas mengeceknya. Setibanya di lokasi, Merin pun terkesan saat melihat amulet antik yang para penggali temukan. Dirasa ada sesuatu yang lebih antik, Merin pun langsung mengecek lubang di tempat tersebut. Namun bisa kita lihat, mereka pun syok saat menemukan kepala totem berwajah mengerikan dari reruntuhan tersebut. Singkat waktu setelah penemuan tersebut, Merin yang akan meminum obat terlihat ngagibrik parah, seolah merasakan ketakutan yang mendalam. Di tengah rasa syok, Merin pun berniat pergi ke suatu tempat untuk memastikan kebenaran tentang totem yang ia temukan. Sesampainya di area reruntuhan kuno, Merin pun bergegas melakukan pencarian. Ia pun takut jika apa yang ada dalam pikirannya benar-benar nyata. Oh my god! Sontak Merin pun syok parah saat menemukan berhala iblis Pazuzu yang sangat mirip dengan totem yang ia temukan, di mana iblis yang berasal dari mitologi Mesopotamia kuno ini sempat disembah dan dijadikan berhala bagi kaum-kaum sesat. Singkat cerita, scene beralih ke kota Georgetown, Amerika. Di salah satu rumah, artis terkenal tahun 70-an bernama Chris tiba-tiba heran saat mendengar suara gaduh di loteng rumahnya. Namun dirasa hanya ulah si Jerry, Chris langsung mengecek ke kamar putri sematawayangnya. Sure do love you. Di keesokan harinya, Chris yang akan sarapan meminta asistennya yang bernama Rudo untuk memasang jebakan curut, di mana Chris yang harus fokus melakukan pendalaman karakter merasa terganggu oleh suara gaduh yang berasal dari loteng. Singkat waktu, Chris bersiap memulai proses syuting dengan adegan demonstrasi warga yang kecewa terhadap segala bentuk pajak yang mencekik rakyat. Di malam harinya, putri Chris yang bernama Regan terlihat menunjukkan hasil kerajinan tangan berbentuk burung elang kepada ibunya. Meskipun bentuknya lebih mirip ayam kate, namun Chris tetap memuji karya putrinya ini. Sesaat kemudian, Chris pun heran saat menemukan sebuah papan Ouija di tempat ini. Lantas Regan mengungkapkan jika papan tersebut ia temukan di dalam lemari dan ia sempat memainkannya untuk berkomunikasi dengan arwah penasaran. Dirasa hanya iseng, Chris meminta Regan untuk membuktikan ucapannya. Melihat petunjuk Ouija yang bergerak sendiri, Chris hanya menganggap jika itu hanyalah trik murahan. Lantas, karena malam sudah semakin larut, Chris mengajak putrinya untuk segera tidur.
You're kidding me. Hey, what are we doing? Scene 61? Di tengah malam, Chris pun heran saat melihat Regan yang malah tidur di kamarnya. Lantas Regan mengungkapkan jika kasurnya sering bergoyang-goyang, jadi ia tidak bisa tidur. Di tengah keheranan, lagi-lagi Chris mendengar suara gaduh dari arah loteng. Di tengah keanehan yang terjadi, Rudo memberitahu jika di loteng ini sama sekali tidak ada tikus. Di keesokan harinya, Regan terlihat menjalani check-up rutin di O'Jones Medical Center. Oh my God! Di tengah pemeriksaan, Regan yang melamun sekilas melihat bebenguk mengerikan dalam pikirannya. Hingga setelah melihat sosok tersebut, sikap Regan pun tiba-tiba menjadi aneh. Di saat itu pula, Dr. Kellen yang mengecek suhu tubuh seketika syok saat melihat suhu Regan yang saheng mencapai 97 derajat Celcius. Tak lama kemudian, keanehan pada diri Regan terlihat semakin menjadi. Selang beberapa saat, Dr. Kellen mengungkapkan keanehan yang ia dapat dari hasil pemeriksaan Regan. Namun untuk saat ini, ia hanya akan memberikan vitamin saja. Karena selama ia menjadi dokter, Kellen tidak pernah menemukan kasus seperti ini. Di malam harinya, Chris terlihat menggelar pesta untuk merayakan keberhasilan film yang ia bintangi. Namun di tengah meriahnya pesta, tiba-tiba Regan datang dengan gelagatnya yang aneh. You're gonna die up there. Setelah mendengar ucapan Regan yang mengerikan, para tamu pun syok saat melihat Regan ngecewer sembarangan. What made you say that, Regan? Saat malam semakin larut, Chris meminta Regan untuk segera tidur. Namun baru saja Chris beranjak, seketika ia pun kaget saat mendengar suara gaduh dari kamar putrinya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Chris pun panik saat melihat kasur Regan yang bergoyang-goyang ekstrim seperti vibrator para janda. Di keesokan harinya, setelah Regan berhasil ditenangkan, Chris mengungkapkan jika kini perilaku Regan semakin aneh. Apalagi kemarin, ia melihat secara jelas saat kasur putrinya bergoyang-goyang ekstrim. Namun Kellen yang tak percaya dengan hal goib menduga jika perubahan perilaku yang dialami Regan merupakan efek dari gangguan otak. Hingga sesaat kemudian, mereka pun bersiap melakukan CT scan purba pada Regan guna memastikan hal tersebut. Singkat waktu setelah melihat hasil CT scan, dokter kumis bernama Tony merasa heran karena sama sekali ia tidak menemukan kelainan di otak Regan. Hingga di tengah keheranan, Suster Ikoh yang mendapat telepon dari Chris langsung memberitahu jika Regan kembali kambuh. Mendengar hal itu, mereka yang khawatir bergegas pergi ke rumah Chris. Yes, I'm Dr. Klein. This is Dr. Tanner. Sure. Did you give her the medication I gave you? Yes. Mother, please! Dr. Tanner. Please, please help her. Oh my God! Sontak mereka pun syok parah saat melihat Regan melakukan headbang ekstrim di atas kasurnya. Let's see what the... Melihat hal itu, mereka pun bergegas membius Regan. Beberapa saat kemudian, setelah Regan ditenangkan, mereka yang tak percaya hal goib malah menganggap jika Regan mengalami penyakit bipolar. Lantas, mereka pun menyarankan Chris untuk memeriksakan kondisi Regan ke psikiater. Sure.
my god. Tanpa Chris sadari, sosok setan mirip Kera Sakti terlihat melakukan pengintaian. Seketika Chris pun kesal pada asistennya yang bernama Sharon yang telah meninggalkan Regan sendirian di kamar. Hingga di tengah percekcokan, sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Betapa syoknya mereka saat melihat Regan kayang dengan mulut yang berdarah. Dan meski Chris sudah melihat keanehan tersebut, ia pun masih tidak percaya jika putrinya mengalami kesurupan. Beberapa jam kemudian, akhirnya Chris memanggil seorang psikiater bernama Arthur untuk melakukan terapi hipnotis pada Regan. Kemudian, Arthur yang menganggap Regan mengalami depresi parah, langsung melakukan interogasi dengan teknik hipnotis Romy Rafael. Tapi tiba-tiba sungguh suwe, Arthur yang kebanyakan nanya harus merasakan ngilu setelah cacingnya dikokop secara ekstrim. Di keesokan harinya, Chris yang akan pergi terlihat memastikan keadaan Regan terlebih dulu. Namun di saat itu pula, ia pun heran saat menemukan salib yang disimpan di bawah bantal Regan. Sesaat kemudian, Chris langsung menanyakan hal tersebut pada Rudo. Ia pun membacoti Rudo jika putrinya hanya sedang sakit dan bukan kerusupan seperti di film-film horor. Namun Rudo mengungkapkan jika ia tak tahu menahu soal itu. Apalagi sejak Regan bertingkah aneh, dirinya tidak berani untuk masuk ke kamar Regan. Sesaat kemudian, Chris kembali menanyakan hal tersebut pada dua asistennya, di mana ia merasa tidak terima jika putrinya dianggap kerusupan. Hingga ada seseorang yang menyimpan salib itu di kamar putrinya. Hingga di tengah kebingungan, seketika Chris pun panik saat mendengar suara gaduh dari kamar putrinya. My god, betapa syoknya Chris saat melihat Regan menyucuk-nyucuk celengannya menggunakan salib. You know what she did? Oh my god, lagi bagaikan buek. Setan yang merasuki Regan berkata jika saat ini Regan sedang bersenang-senang di dalam neraka. Hingga dari kejadian ekstrim ini, akhirnya Chris pun percaya jika putrinya memang mengalami kerusupan. Singkat waktu, Chris yang sedang menenangkan diri di jembatan terlihat dihampiri oleh seorang pastor muda bernama Damian, di mana Damian merupakan tetangga Chris. Lantas, Damian yang sering mendengar teriakan dan keributan di rumah Chris langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lantas sambil menahan tangis, Chris yang bonyok mengungkapkan jika putrinya telah dirasuki oleh sosok setan. Di tengah kesedihan, Chris yang putus asa tak tahu lagi harus berbuat apa. Terlebih Chris merupakan seorang ateis yang sangat mengandalkan logika. Mendengar hal itu, Damian menawari Chris untuk melakukan eksorsisme alias pengusiran setan pada putrinya. Akan tetapi, ia harus melakukan riset terlebih dulu supaya mendapat izin dari pihak gereja. Dirasa tidak ada cara lain, Chris pun akhirnya setuju dan mengajak Damian ke rumahnya. Sepulangnya ke rumah, Chris langsung mengantarkan Damian ke kamar Regan. Hello, Regan. You want to loosen the straps, son? Setibanya di kamar Regan, sontak Damian pun merasa ngeri saat melihat kondisi Regan saat ini. Menyadari sosok yang merasuki Regan bukanlah iblis kaleng-kaleng, Damian langsung meminta si iblis memperkenalkan namanya. Namun jelas saja, si iblis tidak mau mengatakannya karena takut dikonter. Si iblis pun meminta Damian untuk jangan ikut campur dengan urusannya. Sungguh geleh, si iblis yang kesal malah menyembur Damian dengan jigong berwarna hijau. Day for an exorcism. But wouldn't that drive you out of Regan? Setelah membersihkan diri, Damian yang berusaha mengorek informasi terlihat menyiapkan recorder sebelum mengajak si iblis mengobrol. In time. No. God Noman me he asked. How long are you planning to stay? Di tengah upaya Damian, si iblis berkata jika dirinya tidak akan pergi sampai raga ini tak bisa lagi digunakan. Tak tega melihat tubuh Regan hancur secara perlahan, Damian langsung menyiapkan air suci.
Di malam harinya, saat Damian berusaha mencari petunjuk dari rekaman si iblis, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Sharon yang memberitahukan jika Regan kembali kumat. Setibanya di rumah Chris, Sharon berkata jika dirinya baru saja melihat sesuatu yang aneh di perut Regan. Lantas karena hawa di kamar Regan tiba-tiba berubah dingin seperti di kutub, Sharon terlihat mengenakan jaket sebelum memasuki kamar. Menyadari Regan dalam bahaya, Damian bergegas pergi menemui petinggi gereja agar bisa secepatnya melakukan ruqyah. You're convinced that it's genuine? Di keesokan harinya, Damian pun menemui petinggi gereja untuk meminta izin melakukan ruqyah, karena jika tidak secepatnya melakukan penanganan, Regan akan mati oleh iblis yang telah merasuki tubuhnya. Mendengar hal itu, petinggi gereja bernama Michael langsung mengabulkan permintaan Damian. Akan tetapi, Damian harus didampingi seorang pastor senior karena jam terbang Damian dianggap masih cetek. Di malam harinya, ternyata pastor senior yang dimaksud adalah Merrin. Rupanya, setelah Merrin menemukan totem Pazuzu yang membuatnya ketakutan setengah mati, kini Merrin beralih profesi menjadi seorang pastor. Tak ingin membuang waktu, Merrin mengajak Damian untuk melakukan persiapan. We may ask what is relevant, but he will like to confuse us. Remember that. Do not listen. Setibanya di kamar yang terasa begitu dingin, Merrin langsung melakukan ruqyah dengan menggunakan air suci. Stick your cock up her ass. Gila sekali. Si iblis pun menyembur Merrin menggunakan yang dikeluarkan dari mulutnya. Namun meskipun begitu, Merrin dan Damian tetap fokus membaca ayat ruqyah untuk mengeluarkan si iblis dari tubuh Regan. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world with. Let the enemy have no power. Holy Lord, Almighty Father, who sent your only begotten Son into the world, let your mighty hand and to redeem through your Son. Amen. O Lord, hear my prayer. And let my cry come unto thee. Creation, game for your own scorpions, grant me. See the cross of the Lord. The Lord be with you. And also with you. Setelah Regan memuntahkan cairan hijau, Merrin kembali melakukan ruqyah lanjutan. Heights of heaven, Christ, who lives and reigns, David. By the judge of the living and the dead. It's the power that compels you. The power of Christ 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 compels. Kemudian, karena si iblis belum memberitahukan namanya, Damian kembali mengikat Regan. Akan tetapi kengerian tak cukup sampai di situ. God, the Holy Spirit. Oh my God. Kini Merrin pun sadar jika selama ini Regan telah dirasuki oleh iblis Pazuzu yang sangat ia takuti. Singkat waktu, Merrin yang kena mental mengungkapkan jika iblis yang merasuki Regan adalah iblis Pazuzu, dan menurut sepengetahuannya, iblis Pazuzu ini tidak akan mau keluar dari inangnya sebelum iblis ini merasa puas atau orang yang dirasuki telah mati. Hingga di tengah rasa syok, Merrin yang kembali merasakan trauma langsung pergi ke toilet. Sesaat kemudian, setelah meminum obat penenang, Merrin yang tak ingin terus hidup dalam ketakutan akhirnya membulatkan tekad
untuk kembali melawan iblis Pazuzu ini. Sementara di luar, Damian yang merasa khawatir bergegas untuk mengecek keadaan Marin. Betapa syoknya Damian saat mendapati Marin sudah tak bernyawa. Di saat itu pula, si iblis hanya memandangi kesedihan Damian dengan tatapan dingin. Lantas, Damian yang muak langsung menghajar si iblis. Son of a bitch! My God, rupanya Damian sampai mengorbankan hidupnya untuk memindahkan si iblis ke dalam tubuhnya. Di saat itu pula, Chris pun syok saat melihat kengerian yang terjadi pada Damian dan juga Marin. Namun itulah harga yang harus dibayar supaya Regan terbebas dari si iblis Pazuzu. Sementara di luar, rekan Damian pun syok parah saat melihat sahabatnya ini mengalami sakaratul maut. Singkat cerita, Chris yang tak ingin hal buruk kembali terjadi akhirnya memutuskan untuk pulang kampung. Hingga sesaat sebelum pergi, Chris berterima kasih pada pihak gereja, terutama pada Damian dan Marin yang telah membebaskan Regan dari si iblis. Bagaimana, film yang sangat mengerikan sekali bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 8,1. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Exorcist tahun 1973. Jangan lupa like and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.